kali ini kita mau bikin fuyung hai cumi daging. Nah, bahan-bahannya yang pertama tentunya daging, kemudian cuminya 2 ekor aja yang ukuran sedang, kemudian telurnya 2 butir. Nah, selanjutnya saya gunakan bawang merah cukup 1 siung, terus bawang giling, bawang merah, bawang putih yang udah dihalusin, kemudian ada saus tomat dan saus sambal. Terus yang terakhir itu ada tepung maizena. Nah, langkah pertama kita rebus dulu air sampai mendidih. Tujuannya nanti kita mau merebus cumi dan juga daging. Nah, kenapa harus mendidih dulu? Jadi cumi itu supaya tidak alot, Mam. Kita bisa merebusnya di dalam air yang sudah mendidih. Jadi itu cukup waktu 5-10 menit, itu dagingnya akan empuk dan tidak alot. Syaratnya airnya harus dididihkan dulu. Daging gilingnya juga saya rebus barengan dengan cuminya. Nah, sambil kita nunggu cumi dan dagingnya direbus, kita siapkan dulu bawang yang mau diiris-iris. Bawang yang diiris ini gunanya untuk adonan fuyung hai. Terus kalau bawang halusnya itu untuk adonan sausnya. Nah, selanjutnya Mams, kita siapkan telur 2 butir. Kita pecahkan, nanti mau dikocok bersama potongan cumi dan juga daging giling. Kita masukkan bawang iris, kemudian tepung maizena, tepung maizena ini sesuai selera ya Mams ya, tapi nggak boleh banyak-banyak juga. Tujuannya tuh supaya lebih kres gitu fuyung hai-nya. Kemudian kita kocok adonan telur, bawang dan tepung maizenanya. Sampai tepung maizenanya udah nggak kelihatan lagi menggumpal. Oke, kita tinggalkan dulu adonan telurnya. Kita beralih ke cumi dan daging. Cumi yang sudah direbus tadi kita potong, kita iris sehalus-halusnya. Semakin halus sih semakin enak ya kalau untuk anak-anak. Tapi kalau untuk kita orang dewasa mungkin lebih suka yang potongannya tebal. Itu sesuai selera ya Mams ya. Nah, untuk bagian kepala itu saya ambil dagingnya aja.
diiris. Sekarang sudah bisa kita masukin. Sekarang adonan fuyung hai-nya sudah siap, Moms. Nah, ini adonan yang sudah siap ini nantinya akan kita goreng tentunya dengan minyak yang sangat panas. Nah, sebelumnya saya tambahkan dulu dengan Himalayan salt. Sesuai seleranya ya, Moms ya. Nah, jangan lupa juga karena fuyung hai ini pakai saus dan di sausnya juga sudah ada rasa. Bisa ada rasa manisnya, rasa asam dari saus tomatnya. Jadi garamnya juga mungkin bisa menyesuaikan, jangan terlalu asin karena sausnya juga nanti udah ada rasa. Oke, kita panaskan dulu minyak di wajan. Tunggu sampai minyaknya panas dan hanya dengan menggunakan api kecil saja. Oke, sekarang adonannya sudah kita masukkan ke dalam wajan yang berisi minyak panas. Kita tunggu sebentar sampai bagian bawahnya benar-benar matang merata. Kemudian baru kita balik. Sekarang kita mau siapkan bahan-bahan untuk sausnya. Bawang merah, bawang putih halus, kemudian saus tomat dan saus sambal. Nah, di situ saya cuma kasih sedikit sampel aja ya, Moms ya. Tapi nanti untuk dimasak tentunya saus tomatnya dilebihin lagi. Jangan lupa juga siapkan air matang sekitar 200 ml ya, Moms. Oke, pertama kita tumis bawang merah, bawang putih untuk sausnya, untuk ya saus dari fuyung hai-nya. Kemudian masukin saus sambal dan saus tomat. Saus tomatnya akan saya tambah lagi beberapa sendok makan. Nah, langkah selanjutnya tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Saya gunakan kecap manis Bango. Jadi supaya sausnya ini terasa asam manis, Moms. Jangan lupa juga tambahkan sedikit air matang. Tujuannya supaya sausnya benar-benar matang dan meresap. Kemudian juga kita bisa mengatur teksturnya supaya tidak kekentalan tapi juga tidak terlalu cair. Nah, bisa kita observasi terus keadaan kuahnya,
apakah udah cukup kental sesuai yang kita inginkan atau belum. Diaduk-aduk terus supaya semua bahan tadi meresap. Dari saus sebanyak ini itu tidak hanya untuk baby Syafana sendiri ya Moms, tapi juga untuk ayah dan mamanya. Paling untuk Syafana cuma 1 sendok makan saja. Oke, setelah matang sesuai dengan kekentalan yang kita inginkan, masukkan ke dalam mangkok, dipisahkan aja dengan kuahnya karena saya pengen memberikan ke Syafana saat dia mau makan. Terima kasih sudah menonton ya Moms. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dan aktifkan juga notifikasinya ya.